Indonesia adalah negeri yang kaya akan budaya. Dari Sabang hingga Merauke, terdapat ribuan budaya yang memiliki keunikannya masing-masing. Di baliknya, terdapat cerita-cerita yang mendasari terciptanya budaya tersebut. Tiap suku bangsa memiliki budaya yang menjadi identitas dan diteruskan secara turun-menurun hingga kini. Beberapa dari budaya tersebut sudah tidak lagi dijalankan oleh masyarakatnya, namun terdapat pula budaya-budaya yang masih lestari dan berkembang di masa modern. Di masa ini sudah dilakukan beberapa penelitian terhadap budaya-budaya yang berkembang ini untuk menguji apakah ada manfaat ataukah bahaya yang terdapat dalam budaya tersebut. Dalam video ini, kami akan menjelaskan tentang 3 buah budaya, yaitu Menjirih, Turun Bak Tanoh, dan makanan Mesekat, beserta bahaya dan manfaat yang mungkin dimilikinya. Selamat menonton! Nah, yang pertama, saya akan membahas mengenai pengertian daun sirih. Nah, daun sirih atau nama ilmiahnya itu adalah Piper beetle. Dia ini merupakan tumbuhan obat yang banyak sekali manfaatnya. Nah, sirih ini juga merupakan tumbuhan yang merambat dengan bentuk daun yang menyerupai jantung, dan juga daunnya itu dia berwarna hijau. Di daerah Aceh, menyirih sendiri merupakan salah satu bagian dari tradisi yang sudah turun-menurun dilakukan. Masyarakat Aceh menyebut sirih dengan kata ranuk. Bagi masyarakat Aceh, ranuk memiliki nilai yang tinggi. Pada masa lalu, ranuk selalu dikaitkan dengan semangat pada zaman kepahlawan Melayu. Sehelai ranuk bertumbuh dengan urat yang dimakan bersama dengan pinang, kapur, dan gagir dikatakan dapat menaikkan semangat pahlawan yang akan berjuang. Ranuk juga berperan penting khususnya pada upacara pertunangan dan perkawinan masyarakat Aceh, serta dijadikan sebagai simbol pemuliaan tamu. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai kandungan sirih. Nah, tadi daun sirih itu kan merupakan tanaman obat yang mempunyai banyak sekali manfaat. Nah, di mana manfaat tersebut dapat ditimbulkan karena dia tuh mempunyai kandungan-kandungan zat tertentu. Contohnya, kandungan zat di dalam daun sirih itu ada vitamin A, protein, iodin, sodium, vitamin B1, vitamin B2, flavonoid, kemudian ada asam nikotinat, fenol, tanin, saponin, polifenolat, dan juga minyak atsiri sebagai bau khas dari sirih. Nah, kandungan zat dari daun sirih tersebut akan memberikan dan mengakibatkan manfaat atau efek yang sangat berguna bagi tubuh kita. Untuk manfaat dari daun sirih yang pertama adalah membantu proses penyembuhan luka. Nah, di mana daun sirih itu dia mempunyai kandungan antioksidan yang sangat tinggi sehingga dia tuh mampu mengatasi stres oksidatif dan mengakibatkan proses penyembuhan luka itu terjadi secara cepat. Nah, yang kedua adalah mengatasi gangguan pencernaan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara merebus daun sirih lalu mengkonsumsi air rebusannya. Lalu yang ketiga adalah hambat karies gigi, di mana daun sirih ini dia mampu menghambat proses pertumbuhan bakteri penyebab karies gigi. Yang keempat adalah mengatasi sakit tenggorokan, dan yang kelima adalah mampu membantu menurunkan berat badan, di mana dengan mengkonsumsi daun sirih dia itu akan menyebabkan sistem metabolisme dan juga sekresi dari pencernaan ini akan meningkat. Salah satu makanan tradisional dari Aceh adalah Mesekat, yang merupakan lambang dari memuliakan tamu. Mesekat sendiri merupakan kue mirip dodol nanas yang berwarna putih kekuningan dan memiliki hiasan di atasnya. Warna dari kue ini melambangkan kejernihan hati masyarakat Aceh dalam memuliakan tamu. Semakin indah hiasan di atasnya, maka melambangkan semakin baik dan semakin sopan pula dalam memuliakan tamu. Mesekat terdiri dari beberapa bahan yang kaya akan karbohidrat. Pada umumnya, komposisi yang terdapat dalam satu kali pembuatan mesekat adalah 100 gram gula pasir, 250 gram tepung beras, 500 gram santan, 2 butir telur ayam, 200 gram mentega, 200 gram minyak goreng, kemudian 1 saset agar-agar, dan 1 buah nanas ukuran sedang. Rasanya yang manis membuat mesekat berkhasiat sebagai makanan yang dapat memperbaiki suasana hati atau mood, sehingga ia juga dapat mencegah stres. Hal tersebut dikarenakan makanan manis seperti mesekat mampu membuat otak melepaskan hormon serotonin dan menstabilkan suasana hati hingga mencegah depresi. Tidak hanya itu, makanan manis seperti kue mesekat juga dapat mengaktifkan pusat kesenangan di otak
dan meningkatkan produksi hormon dopamin sehingga dapat membuat seseorang merasa bahagia setelah mengkonsumsinya. Selain memperbaiki suasana hati dan mencegah stres, kue muskat juga dapat menjadi sumber energi karena memiliki kadar glukosa yang tinggi. Dalam suatu penelitian yang dilakukan untuk menilai respon glukosa responden setelah pemberian gula pasir dan beberapa makanan khas Aceh seperti dodol, asukaya, dan muskat, ditemukan bahwa respon glukosa paling tinggi adalah muskat. Muskat memiliki indeks glikemik tertinggi di antara makanan khas Aceh lainnya. Hal ini menyebabkan bahwa konsumsi berlebihan dari muskat dapat meningkatkan menderita diabetes mellitus. Hal tersebut juga selaras dengan penelitian yang dilakukan bahwa 50% dari responden Aceh yang menderita diabetes mellitus juga mengonsumsi makanan manis seperti muskat ini. Ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai tradisi turun tanah di Aceh atau yang disebut juga dengan tradisi turun batano. Tradisi turun tanah ini adalah tradisi di mana orang tua akan membawa anaknya yang baru lahir untuk menginjakan kaki pertama kali ke tanah. Untuk waktunya sendiri bervariasi. Di beberapa daerah ada yang melaksanakannya setelah 7 hari kelahiran anak, sedangkan di beberapa daerah lain ada yang melaksanakannya setelah 40 hari kelahiran anak atau 1 tahun setelah kelahiran anak. Untuk perlengkapannya sendiri, tradisi ini membutuhkan sehelai kain, sebuah kelapa, pulut atau ketan kuning, beberapa macam bunga, dan juga perlengkapan pecica. Untuk tata caranya, pertama bayi akan digendong oleh sang ibu menuruni tangga dengan dibacakan sholawat Nabi oleh ketua adat. Setelah itu, sang ibu dan anak akan didudukkan dan akan dibentangkan sehelai kain di atas kepala mereka, dan pada kain tersebut akan digelindingkan kelapa ke kanan dan ke kiri dan akan ditetapkan di atas kepala anak. Ini bertujuan untuk pengharapan orang tua agar anak dapat bersikap adil nantinya. Setelah itu, sang ayah akan membelah kelapa tersebut dengan pengharapan bahwa anak tidak akan takut terhadap suara gemuruh atau suara petir yang keras. Lalu, sang anak akan dibantu oleh ibunya untuk menginjakkan kaki ke tanah yang telah ditaburi beberapa macam bunga. Setelah itu, bagian kaki dan kening anak akan dibasahi dengan air kelapa. Lalu, orang tua anak tersebut akan menggendong anak tersebut dan membawanya mengelilingi lingkungan sekitar dengan tujuan anak akan rajin menuntut ilmu nantinya. Nah, selanjutnya, tradisi turun tanah ini biasanya dilanjutkan dengan adat pesiju dan pecicang. Pesiju dalam bahasa Indonesia artinya menyejukkan. Adat ini dilakukan dengan cara menaburkan beras dan gabah kepada sang ibu dan juga bayinya. Dan juga terdapat air yang akan disiapkan oleh ketua adat sembari dipanjatkan doa-doa agar sang anak kelak diharapkan menjadi seorang anak yang tenang dan cinta damai. Pecicap atau mencicipi adalah suatu adat di mana sang bayi akan disisipkan aneka ragam rasa ke lidahnya, termasuk salah satunya adalah ketan kuning. Dan kemudian, sebagian dari sisa ketan kuning tersebut akan diletakkan di bagian belakang telinganya, dengan harapan kelak anak tersebut mau mendengarkan nasihat dari kedua orang tua. Pecicap ini juga dianggap mampu berpengaruh terhadap pengenalan sensitivitas rasa bagi bayi. Namun, hal ini bertentangan dengan teori kesehatan yang menyebutkan bahwa bayi yang berusia di bawah 6 bulan tidak boleh mengonsumsi apapun selain ASI. Setelah melakukan adat pesiju dan juga pecicap, adat terakhir dari serangkaian tradisi turun tanah adalah adat membolak-balikan hati ayam. Hal ini dilakukan dengan harapan kelak sang anak akan tumbuh menjadi sosok yang berhati lembut. Tradisi peturun anak, pesiju, dan juga pecicap yang telah dilakoni secara turun-temurun oleh masyarakat Aceh ini memiliki nilai religi dan filosofi yang tinggi. Proses ini dimaksudkan sebagai media untuk membangun tanggung jawab bersama terhadap tumbuh kembang si bayi. Demikianlah penjelasan yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih telah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.